Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Abdul Razak, penyuluh hukum, pusat penyuluh hukum dan bantuan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kali ini saya akan membahas terkait harta gono gini atau harta bersama. Berkenaan dengan harta gono gini atau harta bersama, ada 3 dasar hukum yang mengatur terkait harta gono gini atau harta bersama, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 1 memberikan definisi harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, dalam kompilasi hukum Islam bab 1 tentang ketentuan umum pada pasal 1 huruf F disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau sirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kemudian yang ketiga, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119 menyatakan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Dapat diketahui bahwa ruang lingkup harta gono gini atau harta bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap harta yang dibeli dalam masa perkawinan secara otomatis menurut hukum disebut menjadi objek harta bersama tanpa mempersoalkan siapa yang membeli, terdaftar atas nama siapa, dan harta tersebut terletak di mana. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dan tempat mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembelian dilakukan secara perkawinan. Kemudian ruang lingkup harta gono gini yang kedua, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Asal usul dari uang pembelian suatu harta yang terjadi sesudah perceraian menjadi pertimbangan untuk menentukan harta tersebut termasuk harta bersama atau tidak. Jika uang pembelian berasal dari harta bersama, walaupun sudah terjadi perceraian, maka itu dianggap sebagai harta bersama suami istri. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung, yaitu apa saja yang dibeli jika uang pembelian berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut melekat harta bersama meskipun telah berubah wujudnya. Kemudian ruang lingkup harta gono gini atau harta bersama yang ketiga, yaitu harta yang didapat dibuktikan diperoleh secara perkawinan. Apabila terdapat sengketa mengenai harta bersama antara suami dan istri, misalnya terjadi perbedaan pendapat tentang suatu harta, apakah termasuk objek harta bersama atau tidak, maka yang menggugat harus dapat membuktikan bahwa harta itu benar-benar diperoleh selama masa perkawinan dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan bahwa masalah atas nama siapa harta itu terdaftar bukanlah faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta masuk yurisdiksi harta bersama, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan pembiayaannya berasal dari harta bersama. Kemudian ruang lingkup harta gono gini atau harta bersama yang keempat, penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Hasil atau pengembangan dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami istri didapat selama perkawinan menjadi harta bersama.
penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi juga menjadi objek harta bersama. Barang pokoknya memang tidak boleh diganggu-gugat, tetapi hasil yang tumbuh daripadanya jatuh menjadi objek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami dan istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian ruang lingkup yang kelima terkait harta gonogini atau harta bersama, segala penghasilan pribadi suami istri. Segala penghasilan suami atau istri secara perorangan yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama suami istri. Sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung bahwasanya penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan ruang lingkup harta bersama atau harta gonogini yang tadi saya uraikan, dapat dikatakan bahwa harta gonogini atau harta bersama terbentuk bersamaan dengan terjadinya perkawinan, kecuali para pihak menentukan lain. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, kemudian pasal 1 huruf F kompilasi hukum Islam, kemudian pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, harta apapun yang diperoleh suami atau istri terhitung sejak saat dilangsungkannya akad nikah sampai putusnya pernikahan tergolong pada harta bersama, kecuali harta yang diperolehnya masing-masing suami istri melalui warisan atau hibah. Maka harta tersebut tidak termasuk ke dalam harta bersama, tetapi termasuk dalam harta pribadi masing-masing pihak. Adapun mengenai ketentuan pembagian harta bersama atau harta gonogini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas tentang porsi pembagian harta bersama. Dalam pasal 37 hanya disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 itu sendiri, yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum lain. Bagi umat Islam di Indonesia, ketentuan yang dijadikan patokan untuk melakukan pembagian harta gonogini atau harta bersama di pengadilan agama merujuk pada ketentuan yang ada dalam kompilasi hukum Islam. Pasal 96 ayat 1 kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Kemudian dalam pasal 97 kompilasi hukum Islam ditentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan yang dimuat dalam kompilasi hukum Islam tentang pembagian harta bersama atau harta gonogini cenderung membagi 2 sama besar untuk masing-masing suami dan istri apabila hubungan perkawinan dinyatakan telah usai. Demikian penjelasan terkait harta gonogini atau harta bersama. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh Indonesia.